Baik, baik, eksposisi yang pertama Allah yang memanggil umatnya. Baik, terima kasih teman-teman. Perkenalkan dulu, nama saya Yohanes. Terus saya melayani di pelayanan Perkantas di Karanganyar. Kalau teman-teman ke Tawangmangu, bolehlah kasih tahu saya, nanti bisa mampir ke tempat saya. Teman-teman, kita masuk ke sesinya ya. Waktunya 1 jam. Berdoa supaya 1 jam ini boleh memberkati kita semua. Teman-teman, pertanyaan besar yang mestinya kita semua tanyakan adalah, saya tidak tahu apakah teman-teman pernah menanyakan ini. Pertanyaannya adalah, untuk apa Tuhan itu menciptakan manusia? Kalau Tuhan itu cukup dengan dirinya sendiri, ya Tuhan itu kasih, Allah itu kasih. Kalau kasih itu kan dia butuh objek untuk dikasihi ya. Makanya gagasan Tritunggal itu gagasan yang sebenarnya sangat logis. Allah yang kasih itu dia butuh objek, dan objek itu ya dirinya sendiri ya, yang Tritunggal itu. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa, dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, kenapa kemudian masih harus menciptakan manusia? Nah, itu pertanyaan sepanjang masa. Ya, apakah Allah kekurangan sesuatu sehingga dia harus menciptakan sosok yang saya dan teman-teman ini ya, yang wujudnya seperti ini? Saya pikir Tuhan tidak kekurangan sesuatu ya. Saya mencoba memikirkan satu ilustrasi yang mungkin ilustrasi ini tentu saja namanya ilustrasi tidak sempurna, tapi saya kepikiran, kenapa ada orang yang sangat sibuk sekali, dia masih menambah kesibukannya dengan memelihara binatang kesayangan, misalnya begitu di rumah, entah itu burung, entah itu kucing, entah itu anjing, ya, yang kalau sakit dibawa ke dokter, kadang-kadang opnam juga diopnamkan, operasi juga dibiayai begitu. Ya, teman saya baru saja mengoperasikan anjingnya, opnam 1 minggu di rumah sakit anjing. Tapi untuk apa kemudian dengan orang-orang yang sudah sesibuk itu, yang tidak kekurangan apa-apa, kemudian harus memelihara sosok seperti itu, repot, menambahi kerepotan dirinya, harus mandiin, harus beliin makanan, ya harus mencurahkan waktu, energi, emosi untuk itu. Saya pikir satu-satunya jawaban adalah ya karena itu menjadi kesukaan. Binatang-binatang itu kalau dikatakan ya memberi sumbangsih apa sih? Justru memberi kerepotan iya gitu. Sumbangsih bagi pemiliknya mungkin tidak, atau tidak signifikan dibanding dengan segala kerepotan yang harus ditanggung. Jadi satu-satunya yang kemudian dinikmati oleh pemiliknya adalah rasa sukacita. Saya pikir demikianlah mengapa Allah menciptakan manusia. Karena dia bersukacita dengan manusia. Hatinya bersukacita. Hatinya bersukacita kepada manusia yang diciptanya itu. Yang manusia sebenarnya tidak memberi sumbang siapapun bagi Allah, karena dia tidak pernah kekurangan apapun. Saya memulai dengan judul Kasihnya Tak Lekang Oleh Zaman. Ya, kalau kita membaca kemudian, boleh slide selanjutnya. Kalau kita kemudian membaca di dalam Kejadian, ya kita tahu bahwa baru sampai di pasal 3, kemudian manusia itu jatuh dalam dosa ya. Ya, manusia yang dicipta Allah dengan diberi kehendak bebas, free will. Ya, Allah sengaja memberi free will supaya kasihnya manusia
kepada Allah itu kasih yang berasal dari hati, bukan kasih yang karena disetting atau diprogram oleh Allah, ya, tapi berasal dari kedalaman hati. Manusia dicipta sedemikian rupa sehingga punya kehendak, ya, dan Allah ingin kehendak itu dipakai untuk menyukakan Allah dengan ketundukan mereka kepada Allah, dengan kepercayaan mereka kepada Allah, dengan cinta kasih mereka kepada Allah. Ya, tapi sayangnya kemudian manusia itu jatuh dalam dosa. Kalau kita memahami atau kalau kita berpikir tentang cerita besar itu, maka tentu kita berpikir bahwa sebenarnya sangat mudah bagi Allah untuk kemudian membinasakan saja Adam dan Hawa. Ya, karena Allah terikat kepada hukum-hukumnya sendiri, Allah terikat kepada sifat-sifatnya sendiri. Ya, Allah yang penuh kasih itu juga Allah yang adil, Allah yang kudus. Karena sifat-sifat yang dimilikinya itu, maka dosa itu tidak bisa tidak harus mendatangkan hukuman. Hukuman itu kematian. Allah terikat dengan itu. Jadi sekali lagi, pilihan bagi Allah sebenarnya mudah. Kalau Allah membiarkan saja dua manusia itu, yang mumpung masih dua, dibiarkan saja binasa, menanggung kesalahannya sendiri. Tuhan kalau mau kemudian bisa ciptakan yang lainnya lagi. Gagasan seperti itu pernah dimunculkan teman-teman di dalam kasus di mana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu bangsa itu membuat patung anak lembu. Di tengah perjalanan itu Allah begitu murka sampai terucap pikiran itu kepada Musa yang mengatakan, aku akan binasakan seluruh bangsa itu, aku bikin bangsa yang baru darimu. Nah, jadi gagasan pikiran yang seperti itu tadi bukan pikiran yang mengada-ada gitu, karena itu pernah terlontar kemudian di dalam masa bangsa Israel keluar dari Mesir itu. Tapi Allah tidak memilih yang demikian. Kejadian 3 ayat 9 dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu, Adam dan Hawa yang sudah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang dilarang untuk dimakan itu. Dia mencari manusia. Dia Allah yang mencari manusia yang sudah berdosa itu. Sifat Allah yang terus mencari manusia yang berdosa itu tak lekang oleh zaman. Kita melihat banyak sekali ayat-ayat yang menuliskan tentang itu. Tapi salah satu yang paling kentara itu nampak di dalam apa yang Yesus sendiri hidupi dan nyatakan ketika ia hadir di tengah manusia sebagai manusia Yesus Kristus. Lukas 5 ayat 32. Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Itulah gambaran kasih Allah yang dinyatakan di Taman Eden dulu, yang diucapkan Allah kepada Adam dan Hawa yang bersembunyi dari Allah. Karena mereka ketakutan setelah mereka melanggar perintah Allah itu. Di manakah engkau? Maka di dalam zaman yang terus berlalu, ketika kemudian Allah anak itu menjelma menjadi manusia Yesus Kristus, maka gagasan itu masih nampak dengan sangat jelas. Kasihnya untuk mencari orang-orang yang berdosa, untuk mencari manusia yang sudah jatuh dosa itu tidak lekang oleh zaman. Dia terus mencari. Sampai hari ini, hatinya yang mengasihi manusia yang sudah berdosa itu tidak lekang oleh zaman. Masih tetap sama. Dia memutuskan untuk tidak membinasakan Adam dan Hawa pada waktu mereka jatuh dosa. Dan keputusan itu harus Allah tanggung di dalam abad demi abad, di dalam perjalanan sejarah ini sampai hari ini. Dia terus mengasihi, dia terus mencari manusia
yang sudah jatuh dosa. Oke, next. Oke, slide berikutnya boleh di teman-teman. Kalau kita melihat sebenarnya di dalam perjalanan tadi kan saya langsung melihat dari Eden sampai ke Yesus ya. Tapi di tengah-tengah itu nampak misalnya salah satu yang dinampakkan itu dalam cerita Yunus ya. Yunus yang dipanggil untuk pergi ke Niniwe untuk menyerukan supaya dosa kalian sudah didengar Allah, sudah sampai di hadapan Allah gitu ya. Tuhan akan menghukum kalian karena dosa-dosa kalian. Atau dengan kata lain sebenarnya secara implisit kalian mesti bertobat nih. Kalau enggak Tuhan akan hukum gitu ya. Dan akhirnya mereka bertobat, Tuhan enggak jadi hukum dan Yunus marah. Lalu di dalam kemarahan Yunus itu Tuhan mengajari Yunus tentang kasih kepada manusia yang berdosa itu melalui peristiwa pohon jarak. Nah, kalimat ini sangat jelas menyatakan kasih Tuhan yang tak lekang oleh zaman itu. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Kalau pohon yang tumbuh dalam semalam mati dalam sehari aja engkau sayang, bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang penduduknya 120.000 itu, yang semuanya berdosa, semuanya buta, tidak bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Hatinya begitu buta, hati yang berdosa. Tuhan mencari manusia yang berdosa. Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Ya, Matius 9 menuliskan teks yang sangat terkenal. Ya, bagaimana dia berbelas kasihan karena melihat manusia itu yang sebangsa dengannya sebagai manusia ya, orang-orang Yahudi yang lelah, terlantar seperti domba tak bergembala. Ya. Dia berseru kepada murid-muridnya, minta kepada yang sang empunya tuaian itu supaya ia kirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oke, next, mari kita lanjutkan di slide berikutnya. Teman-teman, keputusan Allah untuk mengasihi manusia, untuk terus bisa bersekutu dengan manusia, untuk tetap menempatkan manusia sebagai pribadi yang atau sebagai sosok yang tetap dikasihinya. Keputusan itu keputusan yang mahal harganya. Keputusan yang konsekuensinya mahal sekali. Dia harus bayar dengan harga yang mahal. Keputusan itu dinyatakan Allah tepat setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15, kita sebut itu induk janji. Ya, kita sebut itu proto-evangelium. Disitulah keputusan itu dinyatakan Allah dengan segala konsekuensi yang harus Allah tanggung. Ya, keturunan Hawa, dia bilang kepada ular itu, hei ular, keturunan si perempuan ini, itu berbicara tentang Yesus Kristus, akan meremukkan kepalamu. Ya. Tapi keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Oh, saya kurang kalimatnya ya, teman-teman, nanti tambahkan sendiri. Jadi ada tumit yang harus dilukai, ada penderitaan, ada satu kesakitan yang harus ditanggung, dan Allah sedang berbicara jauh sekali kelak tentang Allah anak yang harus mengambil rupa daging seperti manusia dan harus menanggung derita untuk menanggung hukuman manusia itu. Itu konsekuensi yang Allah sudah bayangkan, Allah sudah putuskan, dan Allah ambil. Maka Galatia 4 ayat 4-5, Paulus berbicara tentang penggenapan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia mengutus anaknya, Yesus Kristus itu, Allah anak itu, diutus
untuk mengambil rupa manusia, untuk menggenapkan perkataan yang pernah diucapkannya di Taman Eden itu, yaitu dibayar dengan harga yang mahal. Tapi setelah genap waktunya, itu menjadi satu isu teologis yang menarik. Genap waktunya itu maksudnya apa? Kenapa di tahun itu, kenapa di momen itu, kenapa di abad itu, Yesus itu kemudian hadir di tengah manusia, yang menjadi manusia. Nah, kita tidak akan bicarakan itu, tetapi Allah menantikan satu waktu, dan ketika genap, nah itu dinyatakan. Ya, apa yang dijanjikannya itu. Teman-teman, orang-orang yang hidup sebelum Yesus Kristus beroleh pengampunan Allah, beroleh anugerah pengampunan Allah dan keselamatan dari Allah oleh karena dosa-dosanya itu berdasarkan iman mereka kepada apa yang akan datang. Maka orang-orang Yahudi mengimani apa yang akan datang. Dan tindakan iman itu, atau iman itu dinyatakan di dalam tindakan mereka memberi kurban. Korban-korban itu adalah pernyataan iman mereka bahwa Allah lah yang akan menebus dosa manusia. Tapi korban sejati itu baru dinyatakan setelah kena waktunya. Demikian kata Paulus. Dan kita yang hidup di zaman ini, 2000 tahun setelah peristiwa Yesus lahir di bumi ini, kita diselamatkan dengan iman yang memandang kepada apa yang di belakang kita. Kenapa kita tidak lagi mempersembahkan korban binatang? Karena sudah digenapi. Korban binatang hanya perlambang, dan korban yang sejati sudah datang dan sudah disembelih. Anak domba Allah itu sudah disembelih. Korban yang sebenarnya itu sudah dikorbankan. Dan kita tidak lagi mempersembahkan itu. Kita mengimani apa yang di belakang kita. Tapi itu harga yang mahal sekali, yang Allah bayarkan karena cinta kasihnya kepada manusia, yang ketika pertama dia memutuskan untuk menciptakan manusia semata-mata hanya untuk kesenangan hatinya. Manusia itu akan dikasihinya, Allah disukakan dengan kehadiran manusia. Dan manusia diciptakan berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Dicipta dalam gambar dan rupa Allah, sehingga manusia memiliki satu potensi untuk bisa menikmati kekaripan persekutuan dengan Allah. Ketika manusia itu melanggar titahnya, mengecewakan hati Allah, Allah mempertahankan, karena Allah masih tetap ingin bersekutu dengan manusia, Allah masih tetap ingin menjalin relasi yang bersukacita dengan manusia. Ya, keputusan itu dinyatakan di Eden, keputusan itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Sampai hari ini, Allah terus berada dalam keputusan hati yang demikian. Allah terus mencari manusia yang berdosa. Maka gagasan Allah tentang manusia itu tidak dibatasi oleh satu bangsa, satu suku, tapi segala bangsa seisi dunia ini. Oke, kita lihat slide berikutnya. Karena itu, teman-teman, maka karena keinginan Allah itu adalah menyelamatkan seluruh isi dunia ini, seluruh manusia di dunia ini yang semuanya sudah jatuh dalam dosa. Maka Allah memanggil umat yang telah ditebusnya. Ya, dia memanggil orang-orang untuk dibelas kasihi, itu diampuni dan sebagainya. Lalu dia memanggil satu umat yang dia tebus lebih dahulu, dipulihkan lebih dahulu di hadapannya. Dia panggil umat yang sudah ditebusnya itu untuk turut di dalam pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa manusia dari segala bangsa. Dan itulah yang Allah kerjakan. Teman-teman, Allah bekerja di dalam konteks kelompok besar, yaitu bangsa atau umat. Meskipun Allah juga memanggil orang perorangan, tetapi konteks Allah bekerja di dalam usaha pekerjaan penyelamatan seisi dunia itu bukan lone ranger,
bukan memanggil person demi person untuk lakukan itu, tapi konteks bangsa. Abraham tentu dipanggil sebagai pribadi, tetapi itu hanya satu bagian kecil, karena dari Abraham kemudian terbentuklah bangsa Israel itu. Dan Abraham dikenal sebagai leluhur dari bangsa Israel itu. Nah, kita melompat sekarang sampai kepada zaman di mana bangsa Israel itu sudah lahir. Bangsa itu boleh dikatakan menjadi besar ya di Mesir setelah sekitar 70 orang itu diangkut oleh Yusuf ya. Yusuf sudah jadi Perdana Menteri di Mesir pada waktu itu. Nah, saudara-saudaranya sekitar 70 orang pada waktu ada kelaparan di berbagai negeri pada zaman itu, mereka diangkut semuanya diboyong ke Mesir. Lama-lama bangsa itu jadi besar, disediakan sendiri satu tempat pengembalaan karena menggembalakan kambing domba itu dianggap rendah, maka mereka di Mesir ya, maka mereka disendirikan. Lalu mereka tumbuh menjadi bangsa yang besar, tapi raja berganti raja, kaisar berganti kaisar di Mesir. Bangsa itu dijajah 400 tahun di sana ya. Tapi Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Ya. Kemudian Allah menengok kepada bangsa ini. Ada misteri-misteri yang kita tidak pernah bisa menjawabnya. Kenapa kemudian harus menunggu 400 tahun dijajah di Mesir itu, baru kemudian bangsa itu dipanggil oleh Allah ya, kemudian dikeluarkan dari Mesir. Ada misteri-misteri itu. Ya teman-teman, kalau teman-teman nanti melihat di dalam runtutan nama-nama keturunan-keturunan orang Israel itu, maka nama-nama orang-orang Israel selama masa 400 tahun di Mesir itu dihapuskan catatannya ya di kitab suci. Teman-teman nanti bisa melihat itu, dan karena apa? Kemungkinan besarnya adalah karena mereka juga turut menyembah dewa-dewa di Mesir pada waktu itu ya. Teman-teman, saya mengajak untuk kita melihat Keluaran. Mari kita membaca Keluaran ayat 9, Keluaran 19 ya. Keluaran 19 ayat 3 sampai dengan 6. Oke, saya akan bacakan. Keluaran 19 ayat 3 sampai dengan 6. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada Israel. Teman-teman, ini peristiwa dicatat di dalam perjalanan bangsa itu keluar dari Mesir sedang menuju ke tanah perjanjian harusnya. Di tengah perjalanan itu Tuhan bilang kepada bangsa itu melalui Musa, katakan kepada bangsa itu ya, kamu lihat apa yang sudah kulakukan kepada orang Mesir, bagaimana aku menghancurkan mereka, menghalau mereka, mereka ditenggelamkan di dalam laut itu. Bagaimana aku telah dikatakan di situ mendukung kamu di atas atau menopang kamu di atas sayap Raja Wali. Itu satu tindakan penyelamatan yang luar biasa. Teman-teman, Raja Wali itu kalau terbang tinggi sekali, sampai tidak ada kemudian binatang lain yang bisa mencapai di ketinggian itu. Ya, kadang-kadang elang itu nakal, dia nebeng Raja Wali itu lalu mematuk-matuk kepala Raja Wali ya. Tapi ya Raja Wali nggak apa-apa gitu. Raja Wali tetap terbang aja tinggi sekali, tinggi sekali. Nanti di ketinggian yang sangat tinggi itu udaranya tipis di sana. Dan Raja Wali tetap bisa bernafas, elang nggak bisa bernafas, akhirnya elang jatuh. Itu satu tindakan penyelamatan yang luar biasa sekali ya. Tuhan menebus bangsa itu, ya, membawa kamu kepadaku. Ya, teman-teman lihat satu tindakan penebusan ya. Kenapa kemudian dipilih
bangsa yang dijajah ini. Ya, kenapa bangsa yang dijajah ini yang kemudian dipilih Tuhan? Bukan karena mereka luar biasa. Di dalam Ulangan 7 ayat 6 sampai 8 dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkau yang dipilih oleh Tuhan dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukan karena kelebihan yang dimiliki bangsa itu ya. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa, bahkan dikatakan demikian. Tetapi apa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat, menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Tonton itu yang dilakukan Allah, dia pilih satu bangsa ini. Tapi pemilihan itu bukan berdasarkan kebaikan dari bangsa itu, kelebihan dari bangsa itu, tapi berdasarkan kasihnya Tuhan, keputusan kasihnya Tuhan, dan kesetiaannya Tuhan memegang perjanjiannya, memegang sumpah yang pernah diucapkannya kepada nenek moyang bangsa itu, yaitu Abraham. Lalu dia menebus bangsa itu dengan tangan yang kuat, dibebaskan dari satu perbudakan, ditopang seperti di atas sayap Raja Wali. Lalu dijadikan harta kesayangan. Teman-teman tahu apa artinya harta kesayangan? Harta itu sesuatu yang berharga, bukan? Ya. Jadi di mata Allah, umat yang ditebusnya itu berharga, tapi sudah berharga kesayangan lagi. Ya, teman-teman, kita punya harta-harta yang berharga ya. Biasanya yang wanita-wanita, cewek-cewek mungkin punya perhiasan yang berharga, tapi punya jam tangan 5 misalnya. Tapi di antara itu ada salah satu yang kesayangan, misalnya begitu ya. Yang cowok-cowok mungkin punya mainan-mainan 5, motor-motoran atau mobil-mobilan. Tapi mungkin salah satunya kesayangan gitu ya. Jadi sudah berharga, ini kesayangan gitu. Kalau kesayangan itu kan disayang dengan luar biasa ya, dijagai dengan luar biasa. Misalnya di rumah punya gitar 4. Ya, oh kamu boleh pinjam gitarku yang ini, tapi yang satu ini jangan ya, ini kesayanganku gitu. Aku nggak pinjamkan. Nah, misalnya begitu ya. Tonton, Israel itu dikatakan Tuhan, kau jadi harta kesayanganku. Kau jadi umat kesayanganku gitu. Lalu Tuhan katakan lagi, ya, menjadikan mereka itu sebagai kerajaan imam. Isinya imam-imam, kumpulan imam-imam. Wah, lalu kalau imam-imam yang jemaatnya siapa gitu kan? Kalau seluruhnya imam gitu. Padahal kalau kita tahu di dalam Taurat hanya suku Lewi yang jadi imam. Jadi janji yang diucapkan di sini ini bukan untuk intern, tetapi untuk seluruh dunia ini, di tengah bangsa-bangsa di dunia ini, maka bangsa Israel itu adalah imam, kumpulan para imam di tengah bangsa-bangsa lain di dunia ini. Yang artinya Tuhan akan pakai bangsa ini menjadi perantara antara Allah dengan segala bangsa itu. Tapi juga Tuhan katakan, ya, dijadikan umat yang kudus. Tonton, kata kudus itu artinya terpisah atau dipisahkan. Apakah Tuhan mengendaki bangsa ini dipisahkan sehingga tidak ketemu dengan bangsa-bangsa lain? Ternyata bukan. Karena bahkan bangsa ini dibawa di tengah-tengah satu wilayah yang dihuni oleh bangsa-bangsa lain. Mereka harus berperang menghadapi bangsa-bangsa itu. Lalu menduduki tempatnya. Lantas dalam hal apa mereka dipisahkan dari bangsa-bangsa lain? Dalam hal cara hidup. Dalam hal cara hidup. Karena itulah kemudian Allah menerbitkan Taurat itu melalui Musa. Supaya hidup mereka diatur sedemikian rupa. Ada aturan tentang peribadahan, hukum tentang peribadahan yang membedakan peribadahan Israel dengan bangsa-bangsa lain. Di mana peribadahan, salah satu perbedaan yang sangat jelas itu adalah tidak pernah ada korban manusia.
yang diperintahkan Allah. Sementara bangsa-bangsa lain yang beribadah kepada ilah-ilahnya ada ritual pengorbanan manusia atau nyawa. Ya. Di dalam bangsa Israel peribadahan itu satu simbol-simbol yang sebenarnya hakikatnya adalah relasi dengan Allah. Relasi itu bisa dirasakan dan bisa dilihat. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Allah itu sungguh hadir, Allah itu sungguh hidup. Kehadiran Allah, penyertaan Allah begitu nyata di tengah bangsa itu, yang membedakan bangsa itu dengan bangsa lainnya, maka peribadahan mereka sudah berbeda. Di 40 tahun di padang gurun itu sendiri Allah menyatakan kehadirannya siang dan malam tanpa henti lewat tiang awan dan tiang api. Allah menyatakan pemeliharaannya melalui mana yang dari langit yang tiap pagi bisa mereka ambil, mereka nikmati hari itu. Teman-teman, hukum peribadahan berbeda. Tapi juga ada hukum negara yang membedakan bangsa itu dengan bangsa lain. Di mana mereka teokrasi, di mana Allah sendiri yang menjadi raja mereka. Tapi juga ada hukum moral yang membedakan moralitas bangsa itu kemudian dengan bangsa-bangsa lain. Demikianlah Allah menetapkan engkau menjadi bangsa yang kudus. Allah mengendaki engkau harus hidup menurut ketetapanku itu. Itu yang diinginkan Allah. Sama seperti ketika Allah, ya kan dulu belum ada manusia, dia ciptakan Adam dan Hawa itu ya. Adam ditempatkan di Taman Eden itu. Dan dikatakan engkau harus hidup menurut ketetapanku ya Adam. Ketetapanku cuma satu, jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Cek Kak Yohanes. Teman-teman menunggu sebentar ya. Mungkin ada kendala koneksi. Teman-teman dimohon untuk kesabarannya ya. Ini Kak Yohanes sedang ada kendala koneksi dan saat ini sedang dihubungi oleh panitia. Teman-teman mohon maaf, ternyata wifi di rumah saya terputus deh rasanya. Apakah suara saya sudah bisa didengar lagi?
Sudah, Mas. Jelas, Mas Yo. Sudah, Pak. Jelas. Oke, ya. Mohon maaf ya untuk gangguannya. Mari kita lanjutkan. Tadi sampai di mana saya mulai freeze ya? Terakhir saya Ada ngomong moralitas sama yang berbeda. Teokrasi. moralitas ya. Ya, jadi bangsa itu disendirikan atau dipisahkan dari bangsa-bangsa lain dalam hal ibadah mereka kepada Allah, dalam hal hukum negara di mana Allah sendiri menjadi raja mereka, dan dalam hal hukum-hukum moral ya. Nah, itulah yang ada di dalam seluruh Taurat itu. Yang sayangnya kemudian bangsa Israel itu gagal untuk memahami itu seturut dengan pemahaman yang paling mendasar yang Allah pikirkan tentang hukum-hukum itu. Baik. Jadi bangsa Israel itu ditebus Allah supaya kemudian bisa menikmati relasi dengan Allah, disayang sedemikian rupa, harta kesayangan itu dijagai sedemikian rupa. Di beberapa tempat di kitab suci dikatakan bangsa itu disebutkan seperti biji mata Allah sendiri ya, dijagai seperti biji matanya sendiri. Jadi Allah begitu merindukan persekutuan dengan manusia itu. Tapi Allah memilih umat ini. Ya, tapi tidak hanya berhenti sampai kemudian bersekutu saja dengan Allah. Tapi bangsa itu dipanggil Allah untuk turut serta di dalam usaha penyelamatan bangsa-bangsa. Karena itulah mereka dijadikan imam, kerajaan imam. Ya, mereka menjadi perwakilan Allah bagi seluruh bangsa-bangsa lain. Mereka menjadi perwakilan Allah untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Cara hidup mereka yang kudus, cara hidup umat yang sudah ditebus Allah, cara hidup yang menyatakan kehadiran Allah yang begitu nyata di tengah-tengah umat tebusan itu, yang dikasihi Allah sedemikian rupa, cara hidup itu dipakai Tuhan sebagai satu pertontonan, sebagai satu etalase yang dipertontonkan kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sehingga bangsa-bangsa kemudian akan melihat Allah yang menebus Israel itu, akan melihat Allah yang mengasihi Israel itu, dan kemudian datang dan menyembah kepada Allah itu, dan mengalami pemulihan itu. Tentu itulah cara kerja Allah. Dia menebus satu umat. Dia ingin umat itu bersekutu dengannya. Tetapi di dalam satu aturan yang dia sudah tetapkan, satu relasi yang indah yang dibatasi oleh aturan-aturan yang ditetapkan itu. Dia menyatakan kehadirannya, pembelaannya, kasihnya yang luar biasa. Tapi sekaligus kemudian bangsa atau umat yang ditebusnya itu, dipanggilnya menjadi imam bagi bangsa-bangsa lain. Menjadi perantara Allah untuk keselamatan bangsa-bangsa lain. Tonton itu cara kerja Allah. Mari kita melihat di dalam slide yang berikutnya. Kalau kita kemudian melompat ke perjanjian baru, maka gagasan yang sama, teman-teman, itu ada di perjanjian baru. Dikenakan kepada gereja atau dikenakan kepada kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10. Saya akan bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Karena perhatikan, polanya sama kepada gereja atau kepada kumpulan orang percaya. Ya, Tuhan memilih mereka, tapi berdasarkan belas kasihnya. Lalu Tuhan menebus mereka. Ya, ditebus dari kegelapan kepada terang. Dan ini berbicara tentang dari dosa, penebusan. Seperti bangsa Israel ditebus dari Mesir, itulah gambaran penebusan Allah. Allah yang menebus.
Tapi juga kemudian gereja atau kumpulan orang percaya itu dipilih ya menjadi umatnya, bangsa yang terpilih, tapi juga imam yang rajani. Itu sama dengan kerajaan imam. Seperti bangsa Israel dijadikan kerajaan imam. Kamu menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Demikian juga gereja dikatakan sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Tonton lihat polanya sama persis. Gagasan Allah itu sama persis. Kalau dulu dia pakai satu bangsa, dia pilih satu bangsa dan pakai satu bangsa untuk menjangkau seluruh bangsa-bangsa lain di bumi ini. Setelah Kristus hadir di bumi ini, melakukan karya penebusan itu, sekarang dia bukan hanya pilih satu bangsa, dia pilih satu umat yang terdiri dari banyak sekali bangsa. Karena tidak ada lagi Yahudi dan non-Yahudi. Gereja itu satu umat yang terdiri dari berbagai bangsa dan suku bangsa dan bahasa yang dipersatukan di dalam iman yang sama yang dimiliki oleh Abraham. Bukan berdasarkan keturunan, garis keturunan atau darah, tetapi berdasarkan iman yang sama kepada Allah yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Teman-teman, gereja dipilih menjadi umatnya oleh karena belas kasihnya, ditebus dari kegelapan, dijadikan kerajaan imam, ditetapkan sebagai bangsa yang kudus, dan dipanggil menjadi pemberita dari perbuatan-perbuatan Allah kepada seluruh bangsa. Teman-teman, Allah bukan hanya dia menebus untuk manusia yang jatuh dosa itu bisa menikmati relasi yang pulih dengannya, tapi dia sekaligus juga memakai orang-orang atau kumpulan yang sudah ditebusnya itu untuk dipakai di dalam usaha menyelamatkan bangsa-bangsa lain di seluruh bumi ini. Mari kita melihat satu lagi panggilan itu di dalam Perjanjian Baru. Kita lihat slide berikutnya di dalam Matius. Ini tentu saja ayat yang sudah hafal semua. Ya, Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman, di dalam bagian ini ya, jangkauan perintah itu segala bangsa sama ya gagasannya, tetapi di sini ada satu perintah aktif yang ditambahkan, yaitu pemberitaan ya, pemberitaan Injil. Baptislah mereka, ya baptislah mereka itu berarti dimulai dengan pemberitaan Injil, tapi juga ajarlah mereka. Dan itu adalah pelayanan tindak lanjut, pelayanan menemani orang-orang yang sudah terima Kristus itu untuk mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Dan itulah yang sedang kita lakukan. Ya, kita menjangkau orang. Perkantas mengambil satu tanggung jawab, sebagian tanggung jawab di antara begitu banyak tanggung jawab yang besar atas perintah ini. Perkantas mengambil tanggung jawab di kalangan orang-orang terdidik atau di kalangan orang-orang terpelajar di sekolah dan di kampus-kampus. Tapi sekali lagi ini hanya satu bagian dari begitu banyak bagian yang harus dijangkau. Tapi itulah yang sedang kita lakukan, di mana kita memberitakan Injil. Ya, kita pergi, yang dimulai dari pergilah. Ya, perintah ini mengingatkan kita kepada perintah ketika Abram dipanggil oleh Tuhan, ya pergilah dari negerimu ini, dari negeri nenek moyangmu, dari sanak saudaramu ini. Pergilah ke tempat yang kutunjukkan. Ya. Pergi. Ya, pergi itu artinya ya kita bergerak dari tempat kita beranjak ke tempat yang berbeda. Itu bisa rumah dari mahasiswa-mahasiswa, siswa-siswa. Itu bisa dari rumah kita menuju tempat kos
mereka. Itu bisa dari rumah kita menuju ke kampus atau ke sekolah-sekolah. Itu pergi. Untuk apa? Ya, untuk memberitakan Injil, untuk menjadikan mereka murid Kristus dengan menceritakan Injil. Lalu menawari mereka, mau nggak belajar firman secara teratur. Lewat KTB, lewat kelompok-kelompok pemuridan. Kita sedang mengerjakan itu. Ini bagian dari hati Allah. Yang dari pertama di Taman Eden itu dinyatakan kepada Adam dan Hawa. Allah pola kerjanya terus begitu. Dia memanggil. Ya, dia menebus. Ya, lalu dia memanggil. Dia menebus. Lalu memberkati umat itu. Bersekutu dengan umat yang ditebus itu. Tapi juga kemudian memanggil umat itu untuk pergi. Memanggil umat itu untuk menyelamatkan yang belum diselamatkan. Mari kita melihat slide berikutnya. Tentu kalau kita melihat, maka Allah itu begitu konsisten dengan keputusannya dan dengan tindakannya untuk menyelamatkan dunia ini. Kalau kita melihat yang pertama itu dari induk janji tadi ya, di Kejadian 3 ayat 15, sampai kepada Allah memanggil Abram, maka kira-kira ada 2000 tahun berselang di situ ya. 2000 tahun itu tidak membuat Allah lupa akan janjinya. Ya, ada peristiwa-peristiwa yang dicatat di dalam kitab suci, tapi tentu saja tidak semua tahun dicatat di situ, tapi ada peristiwa-peristiwa yang dicatat itu sampai Abram itu ya. Salah satu peristiwa besar yang ada itu peristiwa Nuh. Ya. Lalu dari Abram sampai kepada Musa, di mana bangsa itu dipanggil atau ditebus dari Mesir menuju Kanaan, ada 500 tahun kira-kira. Ada begitu banyak hal terjadi di dalam masa-masa itu. Tapi Tuhan mengingat janjinya, dia memanggil orang, dia membangkitkan orang, dia panggil orang untuk menggenapkan rencananya itu. Lalu di situ dia panggil bangsa itu, bukan lagi orang, tapi sekarang satu bangsa dia panggil, bangsa Israel itu. Lalu dari bangsa Israel itu, ya dari mereka keluar dari Mesir sampai kepada Yesus lahir, kira-kira 1500 tahun, 15 abad lamanya. Ya ada banyak peristiwa terjadi di situ, tapi dia tidak lupa akan pikirannya dan gagasannya, hatinya, keinginannya untuk menyelamatkan seluruh dunia. Maka setelah Yesus naik ke surga itu, dia panggil gereja, dia panggil orang-orang percaya itu untuk meneruskan karya pemberitaan itu sampai kepada akhir zaman nanti. Ya, oke, bisa diklik. Oke, sampai situ ya. Jadi teman-teman, dia menyatakan janji, dia memegang janji itu, dia bangkitkan orang-orang dari masa ke masa. Ya, masa berubah, berganti, tapi dia tidak pernah kehilangan cara untuk terus mengerjakan maksudnya itu. Jadi memanggil satu bangsa, dia memanggil satu umat dari berbagai bangsa, dan semua itu tujuannya satu, untuk keselamatan umat manusia di seluruh dunia. Teman-teman, zaman terus berubah, namun keinginan dan ketetapan Allah untuk menyelamatkan manusia di seluruh dunia ini tidak pernah berubah. Dia akan menemukan cara demi cara untuk terus melanjutkan rancangan keselamatan seluruh dunia itu. Ya, apapun zaman yang sedang terjadi, dia tidak kehilangan cara untuk itu. Teman, salah satu perenungan yang bisa kita renungkan untuk pertanyaan di awal tadi, kenapa Yesus kemudian harus lahir di titik itu, gitu ya? Kenapa harus lahir di titik itu? Salah satu perenungan yang ada, yang bisa ditemukan adalah di titik itu, teman-teman, ada satu budaya global yang sudah ada, yaitu bahasa. Ya, pada waktu itu bahasa Yunani itu dipakai di mana-mana secara global, dan bahasa itu sarana komunikasi yang paling utama. Nah, maka salah satu dugaan
salah satu dugaan nih, namanya dugaan, salah satu nanti pasti ada pikiran-pikiran yang lainnya lagi, itu adalah justru karena ada bahasa Yunani yang sudah bisa dipakai di mana-mana itu sebagai bahasa internasional pada zaman itu, maka Yesus lahir di situ. Yang sebelumnya belum ada bahasa internasional yang dipakai dan diterima di mana-mana. Seperti kalau zaman ini ya bahasa Inggris misalnya begitu. Nah, adanya bahasa internasional itu membuat pemberitaan akan karya penyelamatan Allah ini udah bisa diberitakan kemana-mana dengan sangat masif, sangat luas sampai hari ini. Perintah itu dimulai dari 11 orang yang tersisa dari 12 ya. Yang utama kan itu ya, lalu ditambahkan 1 orang lagi untuk menggantikan Yudas. Tapi juga ada kumpulan 70 murid, ada kumpulan 500 murid. Teman-teman, dari Yerusalem itulah kemudian pemberitaan untuk keselamatan seluruh dunia itu terus dikerjakan dari abad ke abad, zaman ke zaman sampai hari ini. Ya, mereka mulai merambah, mulai dari kerajaan Israel sendiri, lalu mulai keluar ke tempat-tempat yang lain, ke Asia sampai ke Eropa, ya, ke Afrika, sampai kemana-mana, sampai seluruh dunia di hari ini. Dan pekerjaan itu belum tuntas. Masih ada suku-suku yang belum mendengar kabar itu. Masih ada suku-suku yang terabaikan. Ya, masih ada itu sampai hari ini. Dan itu pekerjaan yang besar bagi kita semua, PR yang besar bagi kekristenannya secara global. Tapi teman-teman, Allah tidak pernah berubah di dalam caranya itu ya. Dia menebus orang, dia menebus umat, lalu dia panggil umat itu, dia bersekutu dengan umat itu, dia panggil umat itu di dalam rencananya ini. Oke, next. Bisa slide berikutnya. Sebenarnya saya mau mengajak diskusi, tapi mungkin waktunya tinggal 16 menit ya. Tinggal 14 menit. Coba bandingkan tantangan yang dihadapi oleh umat Allah di zaman ini dalam menghidupi panggilan Allah untuk keselamatan bangsa-bangsa. Ya, sekarang ini kita sebagai umat, bukan sebagai personal ya, teman-teman, tapi coba pikirkan sebagai satu umat gitu, gereja, umat, kumpulan orang percaya, persekutuan atau apa, ya, untuk menghidupi panggilan ini. Ya, coba bandingkan tantangan yang kita hadapi saat ini dibandingkan dengan yang dihadapi oleh zaman tentang Roh Kudus. Kita mungkin akan banyak bicara tentang ini juga. Tapi teman-teman coba pikirkan, ya, teman-teman coba pikirkan bagaimana Allah bisa terus meneruskan maksudnya dan rencananya ini di abad ke abad, zaman ke zaman berganti-ganti, apa tidak pernah kemudian gagasan ini lenyap, tidak rencana ini kemudian punah dan tidak dilanjutkan lagi. Hari ini itu makin besar, makin besar, makin besar. Nah, teman-teman nanti sambil tiduran malam sebelum tidur, teman-teman boleh renungkan pikiran ini ya, atau pertanyaan. Oke, teman maaf ya, putus lagi. Misalnya teman bandingkan di zaman Nuh ya, semua manusia itu jahat adanya perilakunya, mendukakan hati Tuhan. Bagaimana Allah tetap bisa meneruskan rencana ini? Dan ternyata nggak gagal gitu loh. Ketemu ada satu keluarga, ada Nuh yang mengasihi Tuhan. Nanti di zaman mana lagi? Di zaman di mana bangsa Israel itu dibuang ke Asyur, ke mana itu, ke Babel. Di zaman seperti itu, ya, di zaman Yesus sendiri pada waktu itu murid-murid dengan segala keterbatasan, ya, sarana transportasi, komunikasi, sebagainya, juga tidak punya channel-channel kekuasaan dan sebagainya karena mereka masyarakat kelas bawah. Tapi Tuhan tidak pernah gagal untuk meneruskan rencana ini. Dan ini memberi pengharapan bagi kita. Bahwa pekerjaan untuk
meresponi panggilan Allah untuk turut terlibat dalam keselamatan bangsa-bangsa itu tidak pernah gagal. Menghadapi kesulitan apapun, selalu ada jalan keluarnya. Tuhan sanggup menolong di situ. Termasuk kalau kita sedang memikirkan begitu banyak kesulitan yang sedang kita hadapi oleh karena pandemi, terutama dalam 2 tahun ini, ya, atau dengan zaman yang berubah, generasinya berubah karena teknologi mengubah generasi itu begitu cepat. Teman-teman, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan sanggup. Tuhan sudah terbukti sanggup melewati beragam zaman itu. Dan Tuhan sanggup untuk juga melewati zaman ini. Oke, teman-teman, mari kita lihat kesimpulan. Pola jelas ya, teman-teman. Dia memilih berdasarkan kasih, kemurahannya. Dia tebus, jadi menebus, membebaskan dari lalu dia menjadikan itu umatnya yang bersekutu dengannya, yang disayanginya sedemikian rupa, tapi juga yang kemudian dimintanya untuk hidup berdasarkan ketetapan. Dan kemudian dia memanggil umat yang sudah ditebus itu untuk terlibat di dalam karya penyelamatan bangsa-bangsa. Oke, slide berikutnya. Apa yang menjadi respon umat? Teman-teman, yang menjadi respon umat, harusnya umat itu hidup sebagai umat yang ditebus dan telah dikasihi. Taurat tidak pernah dimaksudkan Allah sebagai hukum yang membebani. Tidak pernah dimaksudkan demikian. Manusialah yang kemudian keliru memahami Taurat itu sebagai hukum yang membebani dan sebagainya. Salah satu kesalahan yang besar dari bangsa Israel terhadap Taurat adalah melihat hukum itu sebagai aturan-aturan yang mengancam dan bukan melihat itu sebagai bentuk kasih yang lain lagi dari Allah yang sudah mengasihi mereka. Mereka tidak hidup dalam ketaatan kepada Allah, dan kasih kepada Allah itu dengan sikap yang penuh syukur karena sudah melihat karya penebusan Allah yang penuh kasih itu. Tapi justru kemudian mereka melihat Allah itu sebagai pribadi yang penuh ancaman, mengancam, jahat dan sebagainya, yang memberikan hukum-hukum itu. Teman-teman, bagaimana kita memandang ketetapan Allah di dalam kitab suci untuk hidup kita? Kalau kita memandangnya sebagai aturan-aturan yang mengikat kita, membebani kita, membuat hidup kita begitu berat dan sebagainya, maka ada yang keliru dalam cara kita memahami hukum-hukum Allah itu. Aturan-aturan itu tidak dimaksudkan sebagai bentuk kekejaman Allah kepada umat. Karena Allah sudah lebih dahulu melakukan tindakan yang sangat besar mengasihi orang-orang yang ditebus itu. Dan hukum-hukum itu adalah tindak lanjut dari kasih itu untuk menjaga umat yang sudah ditebus itu terus mengalami kebaikan-kebaikan. Salah satu ilustrasi yang mungkin pernah teman-teman dengar, kalau teman-teman di China kalau tidak salah ya, itu kebun binatangnya, saya nggak tahu konsep itu, mungkin di Indonesia juga sudah ada ya, kebun binatangnya itu manusianya yang dikerangkeng. Jadi itu ada satu tanah luas sekali yang sudah dipagari tembok tinggi sekali dengan pengaman, ya, dan binatang-binatang buas itu dibiarkan berkeliaran di area itu, di kebun binatang itu. Kalau ada pengunjung atau wisatawan mau lihat masuk ke situ, mereka dimasukkan dalam mobil yang dikerangkeng gitu. Ada kayak penjara. Teman-teman, kerangkeng itu bukan membatasi. Ya memang membatasi, dalam beberapa hal itu membatasi.
Tetapi ada tujuan yang lebih tinggi dari pembatasan itu, atau dari apa yang harus ditanggung karena keterbatasan itu. Dan tujuan yang lebih tinggi itu adalah menjaga supaya mereka tidak dimakan sama binatang-binatang buas itu. Dan itu satu bentuk kasih yang melindungi, kasih yang menjagai. Nah, teman-teman, demikianlah kemudian hukum-hukum Allah itu diberikan Allah sebenarnya sebagai bentuk kasih Allah yang melindungi dan menjagai umat. Karena kalau umat itu mengikuti cara hidup dunia ini, bangsa-bangsa ini, maka kebinasaanlah yang akan menanti mereka. Nah, itulah respon yang mestinya dimiliki umat. Lalu yang kedua, umat tentu saja secara sadar dan sengaja mempersembahkan hidup untuk terlibat di dalam tujuan Allah. Secara sadar, secara sengaja mempersembahkan hidup ini. Menyeting tujuan hidup kita supaya selaras dengan tujuan Allah. Kalau tadi kita bertanya apa maksud Allah yang menciptakan manusia, sekarang kita bertanya apa tujuan hidupku saat ini. Mari dengan sadar dan sengaja kita memasukkan tujuan hidup kita ini, atau kita memasukkan hidup kita atau diri kita ini ke dalam arus yang sedang Allah kerjakan untuk mengerjakan tujuan untuk keselamatan bangsa-bangsa. Mari kita lihat slide berikutnya. Teman-teman, kalau kita melihat, maka Allah itu konsepnya adalah memakai umat atau memakai bangsa, ya. Dia pakai bangsa Israel, lalu dia pakai gereja, kumpulan orang-orang dari berbagai bangsa yang kemudian percaya pada Kristus. Karena itu, teman-teman, ini panggilan, ini gagasan yang besar yang kita perlu renungkan, dan kita perlu pegang bahwa gereja perlu bersatu, umat itu perlu bersatu. Tidak boleh pecah-pecah. Kalau kita ingat Yohanes 17, salah satu doa Yesus untuk orang percaya adalah supaya mereka bersatu, sama seperti aku dan engkau, atau engkau dan aku adalah satu. Nah, dengan kesatuan itu segala potensi yang dimiliki oleh umat, oleh gereja, itu bisa dipakai secara maksimal dengan cara saling berkolaborasi, dengan cara saling menopang, saling melengkapi untuk mengerjakan tujuan Allah. Teman-teman, ini gagasan yang kita perlu pegang. Allah panggil dalam konteks umat, gereja atau bangsa, ya, kalau di Perjanjian Lama. Karena itu bagaimana kita memandang panggilan khusus kita, ya. Kalau setiap orang percaya punya panggilan khusus, ya, dengan segala potensi yang diberikan Tuhan pada setiap orang, pada setiap kita, lalu ada panggilan yang spesifik, maka kita harus tahu bahwa panggilan kita itu bukan lone ranger, kita bukan berperang sendiri, tapi kita harus melihat itu sebagai bagian dari pekerjaan gereja, pekerjaan umat Tuhan yang lebih luas. Karena itu harus dikolaborasikan dengan panggilan khusus dari sesama orang percaya lainnya. Saling mengisi, saling melengkapi. Di mana itu disatukannya? Di gereja, di tubuh Kristus. Teman-teman, kalau gereja tidak bersatu, maka potensi itu tidak maksimal. Orang berjalan masing-masing, sendiri-sendiri, dan sebagainya. Akhirnya tidak efektif, akhirnya tidak maksimal yang dikerjakan. Oke, bagian yang terakhir. Oke, pas ya, ini 3 menit yang terakhir. Boleh slide berikutnya. Refleksi akhir. Ini yang menjadi akhir dari sesi ini. Apakah hidupku saat ini menjadi bagian dari maksud Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari bangsa-bangsa? Teman-teman, itu pertanyaannya. Mari bertanya diri kita sendiri. Aku secara sadar meletakkan hidupku jadi bagian dari maksud Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari bangsa-bangsa. Agendanya siapa yang sedang ku kejar dalam hidup ini? Tujuannya siapa? Ya. Ceritanya siapa yang sedang kuhidupi? Ceritanya Allah. Kalau ceritanya Allah, kita tahu bahwa Allah sedang menyelamatkan bangsa-bangsa, sedang menyelamatkan jiwa-jiwa dari
suku-suku bangsa, atau agendaku sendiri, ceritaku sendiri, kisahku sendiri. Kalau kita menjawab, ya, aku sedang mengerjakan agendanya Allah, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah itu nampak dalam cara hidupku sehari-hari, perilakuku? Apakah perilakuku sehari-hari menunjukkan bahwa hidupku memang sedang kuletakkan di dalam tujuan Allah, maksud untuk penyelamatan bangsa-bangsa itu? Apakah nampak di situ? Apakah nampak dari cita-citaku? Apakah cita-cita yang kupegang, yang ku ingini, yang sedang ku kejar saat ini, itu berkaitan dengan maksud Allah untuk penyelamatan bangsa-bangsa? Dan yang ketiga, apakah itu nampak dalam prioritas hidup saat ini? Apa hal-hal yang ku prioritas dalam hidup? Bukan bangsa-bangsa. Dan bagian ini nanti bisa direnungkan selain pertanyaan yang tadi, dan bisa renungkan ini malam ini ya, sebelum tidur. Oke, pas sekali 18.30 di jam saya tidak mengambil waktu panitia. Terima kasih sudah setia mendengar. Saya dipesoni sama panitia untuk membuka ruang diskusi tanya jawab sekitar 15 menit seandainya ada pertanyaan, dan seandainya saya bisa jawab, saya akan menjawabnya. Kalau saya nggak bisa jawab, mungkin nanti teman-teman staf lain bisa membantu menjawab. Kalau enggak, ya kita cari jawabannya sama-sama di rumah. Oke, waktu saya berikan kepada, ini apakah ada moderatornya atau saya yang memandu ya, teman-teman panitia? Baik, bisa saya pandu, Mas. Ya, teman-teman Oh ya, terima kasih ya. Terima kasih Mas Yohanes atas kemantuannya, dan teman-teman bagi yang ingin bertanya boleh lewat chat di kolom chat yang ada di Zoom ataupun raise hand kemudian bertanya langsung. Monggo teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Yeah. Aku mau tanya dong. Oh iya, ada yang tanya aja. Kak Firdaud, silahkan Kak. Tadi bukan saya pertama, tadi ada yang ngomong. Oh, ada yang lain dulu, siapa? Aku, Pandu. Silakan. Oh ya, silakan Pandu. Oke, Kak. Saya mau tanya, tadi kan disebutkan kalau Tuhan memanggil kita semua, bahkan dari berbagai suku bangsa dan termasuknya kita bangsa Indonesia gitu. Dan untuk itu semua, untuk mewujudkan itu semua, kita perlu kolaborasi, dan dalam prakteknya kolaborasi, misal kita mau kolaborasi di sini, khususnya di daerah kita ataupun bangsa ini, itu pasti mentoknya karena denominasi. Sempat banyak sekali saya lihat itu di sosial media, itu banyak banget, bahkan sesama saudara seiman biasanya ada yang menjatuhkan, yang mengira, oh ini denominasinya jelek atau denominasi ini nggak bener. Nah, untuk kolaborasi sendiri, apakah kita harus mementingkan itu semua ataukah enggak, Kak? Mungkin itu sih, Kak. Gimana, Kak? Oke. Terima kasih Pandu. Ternyata mengikuti ya. Ya, ini di media sedang ada perang doktrin ya teman-teman ya. Saya tetap memegang keyakinan bahwa untuk perkara-perkara yang paling mendasar, yang esensi, ya kita tidak bisa tawar-menawar ya di bagian itu ya. Tapi perkara-perkara yang
tidak esensi, ya harus ada kemerdekaan di situ, saling menghargai. Jadi kolaborasi itu tidak selalu harus kemudian menyatukan rumusan pengajaran, ya, menyatukan tafsiran. Ya, teman-teman, itu tidak mungkin dilakukan, ya, karena manusia itu, ya, sekali lagi karena keberdosaan di dalamnya ada sikap yang merasa aku lebih benar dan sebagainya itu. Maka teman-teman mau denominasi apa sih? Itu nanti juga pecahannya banyak sekali, ya. Teman-teman mau sebut merek apapun, ya, pecahannya banyak sekali. Nah, jadi kalau hal-hal itu berkaitan dengan doktrin yang esensi, misalnya tentang Allah, tentang Yesus, Juru Selamat, Yesus Tuhan, ya, keselamatan di dalam Kristus, tentang firman Alkitab adalah firman Allah, ya, Roh Kudusnya adalah Allah, ya, kita nggak bisa tawar-menawar di situ. Tapi kalau bahasa roh masih atau tidak, mujizat masih atau tidak, dan sebagainya, itu ya, saya pikir di area-area itu kita harus bisa memberi kemerdekaan orang di situ. Tapi kolaborasi itu bukan penyatuan tafsiran. Kolaborasi itu adalah menyatukan potensi-potensi yang Tuhan berikan untuk kita bisa saling mensupport satu sama lain. Teman-teman, dalam hampir setengah tahun ini, Tuhan gerakkan saya untuk berkunjung ke desa-desa pedesaan di kota saya di Karanganyar. Nah, saya ketemu dengan banyak sekali hamba Tuhan yang hidupnya, mohon maaf ya, hidupnya itu sebagiannya itu sangat sulit. Ya, hidupnya sebagiannya sangat sulit. Saya berpikir ketika saya merenungkan itu, yang saya dapatkan adalah seolah-olah Tuhan ngomong, lihatlah pekerjaanku di berbagai pelosok kota ini banyak sekali, gitu. Tapi siapa yang memperhatikan gereja-gereja itu? Kalau kita sendiri misalnya, yuk perkantas atau satu gereja, yuk kita menjangkau daerah itu bisa sih, tapi butuh berapa lama untuk itu? Untuk satu daerah jangkauan saya. Sementara di sana sudah ada orang yang bertahun-tahun menyerahkan hidupnya di dalam kesulitan, dia terbukti setia menanggung kesulitan itu. Ya, banyak pendeta yang saya tahu di sana itu mereka harus tetap jualan nasi, ya, kadang-kadang kerja apa dan sebagainya, karena hidupnya hanya ditopang dari persembahan jemaat, yang jemaatnya itu bisa cuma 10 orang, 15 orang, dan orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah sekali. Teman-teman bisa bayangkan itu. Saya cuma kepikiran, daripada jangkau sendiri ke sana, kenapa kemudian tidak memberdayakan apa yang ada di sana dengan mensupport apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan itu lebih luas, penjangkauan itu lebih luas itu. Itu salah satu gagasan saya. Saya berdoa, teman-teman, mulai bulan Januari itu saya meminta Tuhan datangkan uang untuk saya bisa memberkati pendeta-pendeta itu. Tuhan datangkan benar gitu. Jadi setiap bulan sudah, ya, mulai dari Januari itu, sebenarnya mulainya Desember tahun lalu, ya. Setiap bulan kami berbagi paket sembako yang tidak terlalu sedikit, ya, yang berharap ya lumayan, kadang-kadang ada uang tunainya juga ke beberapa orang, itu sampai ke 30-40 pendeta. Saya berdoa untuk itu, supaya doa saya adalah supaya kemudian gereja-gereja yang lebih kuat dan sebagainya itu, ayolah terbuka matanya, ya, untuk itu gitu. Wah, kalau teman dengar kisah-kisah pendeta-pendeta itu bisa nangis, teman-teman, gitu. Saya datang di salah satu pendeta, rumahnya kayak apa, saya nangis gitu, ya Tuhan, bertahun-tahun hidup di tempat seperti ini. Sementara tubuh Kristus di tempat lain begitu limpah dan tidak pernah tahu ada kebutuhan seperti ini. Nah, itu contohnya begitu. Jadi tidak perlu penyatuan tafsiran. Tentu saja dalam hal doktrinal yang paling dasar, ya, kita harus satu, ya. Itu nggak bisa ditawar. Tapi dalam tafsiran-tafsiran yang bukan doktrinal yang mendasar, nggak apa-apa lah, gitu. Kita nggak perlu penyatuan itu, biarkan aja. Karena kalau teman-teman belajar tentang sejarah bagaimana tafsiran-tafsiran tertentu itu muncul, ya, itu dikaitkan kemudian dengan satu konteks masalah tertentu atau satu konteks tertentu di zaman itu, di tempat itu, gitu. Contohnya karismatik muncul misalnya di daerah-daerah di Afrika dan sebagainya, dengan konteksnya yang begitu, teman-teman harus tahu sepak terjangnya, bagaimana gerakan itu memberkati kota dan sebagainya dengan berbagai hal yang spektakuler dan sebagainya. Ya, itu muncul di dalam konteks itu, yang nggak apa-apa, kita harus hargai gitu. Dan memang begitu gitu. Dan itu memang memberkati, Tuhan kaya sekali bekerja. Jadi
tidak perlu penyatuan tafsiran. Nah, menurut saya begitu, Daud. Semoga menjawab.